kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu mengalir. Entah itu rezeki maupun kesehatan selalu Engkau berikan, Tuhan Yesus. Walaupun seringkali kami menjadi pribadi yang selalu mendukakan-Mu, kami masih sungguh jauh dari kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Karena kami memberontak, karena kami tidak bersyukur untuk berkat yang Kau selalu berikan tiap pagi, Tuhan Yesus. Ampunkan dan hapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan Yesus. Hari ini Engkau tahu setiap kami, ya Yesus. Kami hanya ingin menjadi pribadi yang sungguh bersyukur di hadapan Diri. Jika sekiranya kami boleh meminta, Tuhan Yesus, layakan kami di hadapan-Mu, layakan kami di hadirat-Mu, ya Allah. Haleluya. Karena kasih karunia bahaya. Sungguh hanya nama-Mu, sungguh hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, yang layak kami muliakan. Kami rindu ya setiap jiwa yang hadir hari ini. Boleh Engkau jamah, boleh Engkau urapi mereka, Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan Yesus, kami persembahkan setiap tubuh, jiwa dan roh kami, Tuhan, yang saja bagi-Mu. Kami hanya ingin menjadi pribadi yang boleh dimenangkan. Kami ingin menjadi pribadi yang boleh dipulihkan entah dari masa lalu yang buruk, Tuhan Yesus. Kau tidak memandang setiap kami, seberapa besar dosa yang telah kami perbuat, seberapa kami telah melupakan. Kau tak memandang itu, Tuhan Yesus. Sedetik tak sedetik pun Engkau tahu, tak sedetik pun Engkau tinggalkan, ya Allah. Sungguh besar kasih-Mu, ya Tuhan. Entah dengan apa kami membalasnya, kami tidak tahu, Tuhan. Namun dalam ini kami persembahkan pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Ku angkat tanganku, Yesus. Ku angkat Tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. katakanlah di bawah, aku angkat Tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau
diriku. Mari beri sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama arahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita rindukan, mari kita hauskan di dalam hidup kita bahwa ada satu firman yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Bahwa hanya ada satu pribadi, yaitu kasih Kristus, yang akan mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada sore hari yang baik ini Tuhan. Engkau sungguh hadir di dalam ibadah kami. Engkau boleh jamah setiap kami. Bahkan Engkau akan pulihkan setiap pribadi kami ya Bapak. Kami percaya bahwa sepulangnya kami dari tempat ini, kami tidak lagi menjadi sama seperti manusia lama kami. Kami menjadi manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Walau dunia menggoncang kehidupan kami, walau dunia menghimpit kehidupan kami, walau situasi merumitkan kehidupan kami, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami. Kasih Allah yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari yang baik ini, kami mau siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Mari Engkau datang dan masuk di dalam hidup kami. Jadikan kami bencana-bencana Tuhan. Jadikan kami menjadi ladang-ladang Tuhan yang subur. Mari Yesus, mari Roh Kudus, tanami setiap benih-benih firman-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Berbicara Engkau Roh Kudus di dalam pikiran dan hati kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus. Biar isi hati Tuhan yang tercurah, biar nama Yesus semakin dipermuliakan. Banyak semakin jiwa-jiwa datang mengakui Engkau Yesus dan Tuhan Juru Selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat tempat ini. Kami sungguh rindu dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Thank you. Praise the Lord. Sebuah sukacita hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Kita boleh datang di hadapan Tuhan. Bukan karena kita itu Kristen, bukan karena kita itu member CG-nya gereja kita, gereja Mount Sharon. No. Terlebih daripada itu, ya, karena Tuhan rindu dalam setiap hidup kita. Kita mau terus datang memuji dan menyembahnya. Ada amin? Oke. Berapa banyak di antara kita yang sungguh antusias mau dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini? Haleluya, haleluya. Ya, dari tema yang mau kita angkat, temanya sederhana, yaitu kasih yang memulihkan. Saya lihat tadi begitu besar kasih Tuhan di tempat ini. Betul? Saya lihat tadi ada sukacita yang begitu nyata di tempat ini. Benar, saya melihat ada kekompakan, ya, setiap member CG, setiap CG boleh kasih persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Coba boleh kasih soraka yang CG Family, boleh angkat tangan, mana ya CG Family? Haleluya. Terus yang CG Prime 1 yang mana? Saya melihat wajahnya. Oh, haleluya. Prime 2 yang mana? Oke, Prime 3. Oke. So yang belum tergabung dengan CG, we love you all. Amin. We love you all guys. Ya, jangan sungkan-sungkan. Kita boleh bergabung di CG kita. Ya, saya boleh cerita sedikit bahwa makna CG itu bukan hanya sekedar sebuah komunitas. Bahwa makna CG itu bukan sekedar hanya berbicara, oh saya ngumpul dengan teman-teman rohani. No, sorry Bapak Ibu terkasih, sorry teman-teman. Yang sesungguhnya, sejatinya makna CG itu ialah berbicara tentang satu kekuatan yang memampukan kehidupan Anda untuk melawan setiap godaan dunia. Ada amin? Bahwa makna CG itu sesungguhnya adalah makna komunitas rohani dalam hidup Anda adalah sebuah kekuatan, sebuah keberanian yang memberikan kekuatan baru bagi Anda. Itu boleh Anda berkata tidak terhadap dosa. Ada amin? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, saudara. Tidak akan pernah hidup kedagingan Anda boleh bawa kepada Tuhan. Mau Anda berdoa, nangis-nangis, menjerit-jerit, guling-guling, gak masuk. Betul? Sebab Allah yang kita sembah Allah yang kudus. Pertanyaannya, Pak, saya kan bukan manusia yang kudus, hanya Allah yang kudus. Iya, tetapi saya dan saudara dikuduskan oleh darah yang kudus. Amin. Oleh karena itu jaga hidup, jaga hati, jaga pikiran. Dan satu-satunya yang mampu menjaga kekudusan hidup kita adalah satu komunitas rohani yang kuat.
bertemu di dalam kebenaran firman Tuhan, menuntun kehidupan kita, jadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang sanggup berkata, no, dosa tidak akan saya miliki. Dosa tidak akan menjadi bagian hidup saya. Sepertinya kalau saya dekat kemari, mic-nya jadi ini ya. Iya, Roh Kudusnya kencang di situ. Oke, baik Bapak Ibu terkasih, ya. Kita berharap lewat sharing firman yang sangat sederhana ini, ya, dari judulnya dikatakan kasih yang memulihkan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan langsung bacakan untuk kita semuanya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu besar. Ulangi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara yang terkasih, mengiring daripada kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh dicelikan kembali, mata rohani kita kembali dicelikan untuk boleh melihat sebenarnya seberapa besar dampak kasih dalam kehidupan orang Kristen. Jangan-jangan selama ini kita terperangkap dengan kasih yang diberikan oleh dunia. Jangan-jangan selama ini kita begitu nyaman dengan kasih yang palsu, dengan kasih yang semu yang diberikan oleh dunia. Mari kembali buka mata rohani kita. Bukankah sesungguhnya orang Kristen itu harus terlebih dahulu menerima kasih yang kekal, kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus. Sebab kasih itu adalah Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Suatu ketika dari sebuah tempat, masyarakatnya cukup banyak, mungkin antara 200 sampai dengan 300 orang begitu. Kemudian tiba-tiba desa ini, tempat ini dilanda oleh satu kutuk, oleh satu malapetaka, sakit penyakit berkepanjangan tak berkesembuhan di tempat ini. Apa yang terjadi, saudara? Sakit ini sampai borok, gatalan. Begitu banyak jenis penyakit di dalam tubuh setiap orang di masyarakat itu. Yang tidak terkontaminasi dengan sakit penyakit itu hanya siapa? Hanya pemimpin di desanya itu. Dan dia hanya punya satu orang anak laki-laki. Pertanyaannya, kenapa ini bapak dengan anak kok tidak bisa kena dengan sakit penyakit itu? Berkepanjangan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai bertahun-tahun, Bapak Ibu terkasih. Bahkan banyak orang mati dengan penyakit itu. Suatu ketika ada satu nubuatan. Seperti zaman modern ini, ada satu keyakinan bagi mereka bahwa hanya ada satu pribadi, hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan satu sakit penyakit ini. Yaitu siapa? Anaknya si bapak. Hanya anak si bapak. Anda boleh lihat, saudara, satu-satunya anak ini orang tua, hanya dia. Hanya anak laki-laki ini yang masih muda. Mungkin gantengnya seperti saya lah kira-kira. Sedikit lebih banyak dia. Lihat saudara yang terkasih, segala sakit penyakit tadi, segala kutuk itu hanya bisa disembuhkan lewat kematian, lewat pengorbanan satu anak daripada pemimpin desa ini. Kira-kira saudara, jika Anda adalah orang tuanya dan Anda punya anak itu harus Anda perkorbankan. Anda korbankan hanya untuk menyembuhkan, hanya untuk menyembuhkan orang-orang, masyarakatnya. Kalau dia mau egois, ini bapak mau egois, toh dia tidak sakit, setuju? Dia boleh pergi, dia boleh pindah, dia boleh angkat kaki itu dari desa. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapak? Saudara terkasih, dengar baik. Yang dilakukan oleh bapak adalah, tidak, saya tidak mau. Tetapi apa kata anak? Bapak, biarkan saya
mengorbankan nyawa, mengorbankan hidupku untuk kesembuhan masyarakat kita. Karena begitu besar kasihnya si anak ini terpancar dari ekspresinya dan begitu antusias untuk betul-betul berkorban bagi masyarakatnya. Ya sudah, sang papa merelakan anaknya yang tadi. Kemudian dikorbankan ini anak dan dia mati begitu saja. Darahnya tercurah. Apa yang terjadi saudara terkasih? Terjadilah kesembuhan bagi masyarakat itu. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, Bapak Ibu? Coba kembali renungkan di dalam hidup kita. Bukankah kita orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit? Amin. Bukankah kita bukankah kita masyarakat yang tadi saya sebutkan mengalami begitu banyak sakit penyakit, dari jenis sakit kudis, sakit apapun itu yang jenis hari ini boleh kita lihat. Dan tidak ada satu kesembuhan yang mampu menyembuhkan kutuk ini dari kehidupan orang-orang percaya. Selain apa? Selain kasih daripada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa saudara? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya anaknya yang tunggal. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini Anda bersungut-sungut. Wah, kenapa kehidupan saya begini? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa pekerjaan saya, aktivitas saya, rencana saya, pergumulan kehidupan saya? Saudaraku yang terkasih, pergumulan, gejolak kehidupanmu, semuanya itu hanyalah sakit penyakit. Ada amin? Semuanya itu hanyalah sakit penyakit. Izinkan Tuhan datang untuk memulihkan kehidupanmu. Izinkan kasih yang kekal, yang boleh berbicara di dalam hatimu, di dalam hidupmu, yang mampu memulihkan segala sakit penyakit kita. Amin. Yang mampu mengangkat setiap permasalahan kehidupan kita, dan yang mampu menanggalkan setiap kedagingan kita dari hidup saya dan saudara. Mari izinkan kasih itu saudara. Izinkan dia yang berdiam, sehingga ketika Anda disakiti, Anda akan mampu mengampuni. Amin. Ketika Anda dikhianati saudara, ketika Anda itu merasa seolah-olah Anda itu terpojok, Anda dibully, Anda dihina, tutup rumahmu, tutup pintu kamarmu, berlutut dan berdoa, katakan Tuhan berkati dia. Maka berkat yang Anda doakan bagi dia akan Tuhan curahkan bagi dia dan bagi hidupmu. Amin. Allah adalah kasih. Seandainya tidak ada kasih ini hadir dalam kehidupan kita, Anda boleh bayangkan bagaimana kehidupan saya dan saudara. Persis seperti kehidupan masyarakat yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah terjadi kesembuhan. Sakit penyakit itu terus berdiam dan tinggal di dalam hidupnya. Dan itu akan membawa hidupnya mati dalam kebinasaan. Mati dalam kebinasaan yang kekal. Dan saya percaya pada hari ini dan sore ini, bukan karena kebetulan Anda boleh datang di tempat ini, karena Tuhan mau jamah, Tuhan mau pulihkan kehidupanmu. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sangat begitu disayangkan jika hari ini orang Kristen sudah kenal itu ada satu pribadi yang begitu besar kasihnya, ia rela mati bagi musuhnya. Bukankah saya dan saudara adalah musuhnya Allah pada zaman itu, betul? Kita sudah diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita melulu jatuh dalam dosa. Kita melulu jatuh dalam segala perbudakan dan ikatan-ikatan dosa, sehingga membuat hidup kita jauh daripada kekudusan, jauh daripada perkenanan Allah, jauh daripada kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jika saya dan saudara adalah orang percaya, maka izinkan kasih Allah terus berbicara atas hidupmu. Amin. Jika saya dan saudara adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, maka izinkan kasih ini setiap saat, setiap detik dari kehidupanmu terus berbicara dan memimpin kehidupanmu. Sehingga apa? Setiap sungut-sungut dan duka cita dunia ini tidak mampu mencuri sukacita dan damai sejahtera dari hidupmu. Amin. Setiap sungut-sungut, setiap duka cita, setiap apapun yang mampu mencuri, mengganggu sukacitamu atasmu, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa dunia. Karena apa? Karena ada satu kasih yang kekal, yang telah terlebih dahulu menyelamatkan hidupmu, sehingga kasih itu memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Saya percaya setiap Anda di sini
Bukan hanya sekedar orang-orang yang percaya, tapi lebih daripada itu, Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena apalah gunanya Anda beroleh seluruh harta di dunia ini jika engkau kehilangan nyawamu? Apalah artinya engkau beroleh harta, pangkat, jabatan, setiap kuasa, setiap apapun kenikmatan dunia ini engkau peroleh, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Engkau kehilangan satu kehidupan yang kekal di surga. Bapak Ibu terkasih, selama seminggu kebelakang ini, saat tema ini kita sepakati untuk angkat, kasih Allah itu terus berbicara atas kehidupan saya. Layaknya seperti seorang anak yang jatuh di dalam got. Ini sudah berlumpur dengan kotoran. Ini sudah penuh dengan kenajisan. Tidak ada satu orang pun yang berani menyelamatkan ini anak. Lalu lalang, begitu banyak orang lalu lalang, tetapi anak yang satu ini terus menerus hanya tinggal di dalam got. Tidak ada tangan yang mau menariknya, mengangkatnya dan menyelamatkannya. Tapi tibalah satu pribadi yang sebenarnya dia adalah musuhmu, yang sebenarnya dia adalah orang yang kau sakiti melulu. Dia datang dengan penuh belas kasih dan dia angkat dirimu, saudara. Dia angkat anak ini. Dia peluk dengan pakaiannya yang bersih itu. Dia peluk. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku peduli denganmu. Dia bersihkan ini anak, dia mandiin, digantiin bajunya yang baru. Bukankah saya dan saudara demikian dahulunya? Betul? Bukankah saya dan saudara demikian dahulunya? Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa yang telah mengikat kehidupan kita. Anda bisa bayangkan jika tidak ada pribadi ini yang menyelamatkan hidupmu, engkau mati jadi bangkit di dalam got. Engkau meluncur ke dalam kebinasaan yang kekal. Mungkin selama ini kita begitu nyaman dengan dosa. Kita begitu nyaman dengan segala kenikmatan dunia. Kita dinyamankan dengan uang 10 juta, 20 juta, 50 juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Seolah-olah dengan uang itu Anda sudah punya kehidupan, Anda sudah berkuasa atas hidupmu. Jika hari ini Tuhan mau angkat hidupmu, engkau diangkat, maka kebinasaan menjadi bagian hidupmu. Tidak ada gunanya engkau peroleh harta seluruh dunia ini, saudara. Apa kaitannya dengan hari-hari ini di gereja kita? Kita punya satu komunitas namanya CG. Apa kaitannya kasih yang memulihkan ini atas kepemimpinan kita? Hari-hari ini banyak sekali pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembalanya gereja. Tanda petik, saya bukan mau menghakimi. Begitu banyak mereka itu terjebak dalam berbagai duka cita, dalam berbagai sungut-sungut. Saya sudah melayani, saya sudah begini, tapi saya hanya dapat begini. Dia mulai hitung-hitungan, saudara. Dia mulai, saya melakukan ini, tapi kok hidup saya begini. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan yang demikian. Apapun yang Anda layani, saudara yang terkasih, mari izinkan kasih terlebih dahulu melayani hidupmu dan melayani setiap gembala-gembala dan domba-domba. Amin. Sehingga ketika engkau memimpin, bukan pikiranmu, bukan talentamu, bukan kemampuanmu yang kau bawa untuk melayani mereka. Amin. Tetapi ada kasih Allah yang sejati, ada kasih Allah yang kuat, hanya ada kasih Allah yang benar. Dan kasih ini akan terus berbicara, baik di dalam hidupmu, di dalam CG-mu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap kehidupanmu. Kasih ini akan terus berbicara dan memimpin setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih, Anda boleh lihat perbedaan antara hidupmu dengan orang-orang yang sudah menerima kasih ini, dengan orang-orang dunia di luar sana yang tidak pernah menerima dan mengerti serta menghidupi kasih ini. Sangat-sangat jauh berbeda. Kehidupan mereka hanya penuh dengan sungut-sungut. Mereka akan berbicara A, berbicara B, berbicara C. Wah, begini, si Polan begini. Ketika hadir anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih, yang sudah hidup di dalam iman percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, dia akan katakan, "Hai bro, mari duduk diam dan tenang. Siapa namanya si Polan? Mari kita doakan." Dengan raut senyum dan wajah seperti saya ini. Mari kita doakan. Setelah Anda doakan, terjadi kedamaian, terjadi kelepasan. Saya rindu setiap kita ketika Anda menemukan orang-orang dunia di luar sana. Ada sungut-sungut,
ada pergumulan kehidupannya, mari pegang tangannya. Jika Anda seorang perempuan dengan perempuan, mari genggam dia dan doakan. Mari berdoa yuk bagi setiap pergumulanmu. Mari berdoa yuk bagi setiap orang-orang yang nyakitimu. Kenapa Anda mampu melakukan itu, saudara? Why? Kenapa saya dan saudara mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh dunia? Karena Anda sudah hidup di dalam kasih yang sempurna. Amin. Anda telah kembali melihat betapa besar perjuangan Sang Bapa, betapa besar perjuangan Kristus atas kehidupan kita. Layaknya seperti satu orang bapa punya anak ini diambil oleh Al-Guju, siap untuk dipersembahkan kepada tuannya Al-Guju. Datang bapa dari kejauhan. Anda ingin menyelamatkan anak ini. Anak ini matanya sudah diikat, tangannya sudah diikat, kakinya sudah diikat. Al-Guju sudah siap untuk dimatikan, untuk siap mematikan anak ini. Apa yang terjadi? Bapak dari kejauhan hanya pegang satu tongkat. Dia lawan, dia bantai habis semua Al-Guju. Bercucuran darah sampai masuk dan ketemu di hadapan anaknya. Walau dia sudah tidak punya kekuatan, ia masih sempat buka tali ikatan. Bahkan masih ia sempat buka mata, tutup mata yang selama ini menutup mata anak itu. Kemudian barulah anak itu, bapak itu meninggal dunia. Siapa anak itu, saudara? Saya dan saudara. Saya mau mengajak Anda kembali. Masihkah Anda dan saya layak untuk berbuat yang tidak Tuhan kehendaki, saudara? Masihkah saya dan saudara layak untuk hidup dan nyaman di dalam dosa, saudara? Masihkah saya dan saudara masih nyaman dengan segala kenikmatan dunia yang terus-menerus mendukakan hati Tuhan? Sebab tujuan Tuhan menebus hidup saya dan saudara untuk membuat engkau tidak lagi menjadi sama seperti dunia. Amin. Berapa banyak di antara Anda yang berani meninggalkan manusia lama Anda angkat tangan, saudara? Berapa banyak di antara Anda yang mau siap bahwa hidupmu hanya dipimpin satu pribadi, itu Yesus Kristus. Ia adalah kasih. Kasih itu yang akan terus memulihkan dan memampukan kehidupanmu. Haleluya. Saya melihat Anda, saudara, sesaat tadi ketika Anda boleh masuk, bahkan memulai khotbah ini, saya melihat raut wajah Anda itu seperti orang yang penuh dengan ikatan-ikatan kedagingan. Tapi detik di mana khotbah ini berbicara atas hidup, saya melihat ada sinar kemuliaan terpancar atas wajah-wajah. Ada satu sinar kemuliaan yang telah memulihkan kehidupanmu. Ada satu tangan yang penuh kasih yang telah menjamah engkau. Saya melihat itu, saudara. Ada satu tangan yang penuh kasih telah memulihkan kehidupanmu, mengangkat engkau dari segala kedaginganmu, dan siap membawa hidupmu menjadi orang-orang yang masuk dalam rencana-rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari mulai dari saat ini persembahkan hidupmu menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Tuhan. Dan jangan lagi saya dan saudara menjadi budak-budaknya dunia, menjadi budak-budaknya iblis. Karena kenikmatan dari iblis itu hanya di depan, begitu di akhir, sakitnya minta ampun. Sebuah cerita, tapi nanti tolong jangan ketawa ya. Soalnya saya agak-agak sedih betul, saya mau menangis dari air mata. Ceritanya begini, cerita tentang bagaimana kuasa iblis ini. Iblis ini licik, setuju? Ada yang bilang iblis itu pintar, betul. Ada yang bilang iblis itu bodoh, betul. Tidak, betul maksud saya. Ya. Iblis itu licik. Bagaimana liciknya? Ada satu pribadi dari sebuah tempat, satu laki-laki. Jadi yang sering jahat itu laki-laki, perempuan jarang. Ya, jarang baik, lebih parah lagi maksudnya. Ya, satu pribadi, satu laki-laki, dia ini jahat. Terkenal, setiap ada tindakan kejahatan pasti itu orangnya. Sebut aja namanya si X, si laki-laki ini. Suatu ketika, tiba-tiba anak laki-laki yang jahat ini mengalami satu musibah kecelakaan dan dia meninggal dunia. Kira-kira dia kemana? Surga atau neraka? Jawab yang keras. Kira-kira dia kemana? Surga atau neraka? Kok ragu? Jangan-jangan, saya masih jahat, Pak. Terus kalau saya jawab nanti ke neraka, nanti saya ke neraka dong. Jangan takut, saudara. Ya, sekali lagi saya mau tanya dengan lembut kepada Anda. Itu laki-laki meninggal dunia masuknya ke mana? Surga atau neraka? Neraka. Jangan kompromi dengan dunia. Amin. Pasti neraka. Kemudian dia masuk ke pintu gerbang neraka. Iblis buka pintu neraka. Kemudian sang laki-laki yang jahat ini melihat, wah, di neraka itu penuh dengan kenikmatan.
ada pesta pora, ada hidangan-hidangan yang nikmat. Maaf, ada gadis-gadis cantik, ada laki-laki ganteng, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian kemudian laki-laki bertanya kepada iblis, bro, bagus ya tempatnya. Oh iya dong. Terus apa lagi dikatakan iblis? Kalau kau mau lihat lebih dahsyat lagi, masih banyak di dalam. Oh, saya mau masuk? No. Saya mau kasih satu kesempatan lagi bagimu. Karena orang-orang yang berhak masuk ke dalam itu adalah orang-orang yang boleh bawa temannya jauh lebih banyak. Apa yang terjadi? Dia kembalikan lagi. Dia hidup lagi, saudara. Ini story ya, ini cerita. Dia hidup lagi, kemudian betul. Dia rangkul lagi teman-temannya, dia hasuti semakin jahat, berbuat jahat, banyak sekali kejahatan di dalam tempat itu. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian kecelakaan lagi tuh orang. Bolak-balik kecelakaan, dia masih hidup, memang hebat dia tuh. Tak berapa nyawa yang nggak tahu. Meninggal dunia lagi dia. Maksudnya kemana? Betul. Kemudian pintu neraka dibuka sama iblis. Apa yang dilihatnya, saudara? Lautan api yang begitu panas mendidih-didih, dan algojo yang siap memotong-motong tubuhnya. Dan dia terkejut melihat, iblis, dia belum tahu itu iblis. Bro, kemarin yang saya lihat bukan seperti ini. Kemarin penuh dengan pesta pora, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pesta-pesta dan segala macam. Oh sorry bro, bulan kemarin itu bulan promosi. Sekarang ini sudah habis promosi, yang ini nyata. Masuk kau. Saudara, jangan sampai Anda menjadi orang yang demikian. Jangan sampai kita satu saat menyesal menjerit-jerit di neraka sana. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Bapak tolong selamatkan aku. Tidak ada lagi jalan keselamatan di sana. Sebelum lebih jauh terlambat, detik ini mari tanggalkan setiap dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Amin. Upah dosa adalah maut. Haleluya. Jangan sampai promosi dari iblis menghantui hidupmu, mengikat kenikmatannya, membawa dirimu jatuh dalam dosa. Udah jatuh dalam dosa, kok pancing-pancing lagi orang supaya jatuh dalam dosa. Banyak kali nanti api neraka itu menghantam hidupmu. Oke? Kasih Allah itu sudah terbukti. Amin. Makanya dia pernah mati di Bukit Golgota dan darahnya tercurah. Mungkin hari-hari ini boleh kita lihat di dunia marketplace. Jika ada seseorang yang mungkin kita lihat dia sedang pasarkan produk terbaiknya. Katakanlah sebuah handphone. Saya ambil satu contoh nih, pena. Aduh jelek banget pena saya, maaf ya. Satu pena, dia promosikan kepada satu orang bapak. Bapak, kalau bapak beli pena ini, selain dia bisa tulis, dia juga bisa berbicara. Kira-kira penasaran pak? Pasti. Yang betul bapak. Berbagai macam buayan, berbagai macam ajakan, terus dibujuk bapak. Jika Anda beli pulpen ini, pena ini, wah, ini selain bisa menulis, dia bisa berbicara banyak atas hidupnya. Tetapi satu hal, bapak tidak boleh tulis di depan saya. Setelah Anda sampai di rumah, Anda tulis tulisannya itu berbicara. Jika tidak percaya, segera pak beli, pulang dan tulis. Dengan menggebu-gebu si bapak pergi. Ditulisnya di rumah, tidak berbicara. Oh mungkin kedua kali, nggak ada berbicara. Tulisnya lagi 3 kali. Tiba-tiba mamanya ngomel. Istrinya ngomel. Bapak, kau ngapain di sini? Udah gila ya kau? Sorry saudara yang terkasih. Banyak dunia yang menawarkan satu promosi atas hidupmu, satu produk atas hidupmu, satu kepalsuan dunia atas hidupmu yang belum sama sekali terbukti. Setuju? Yang belum sama sekali terbukti. Tetapi hari ini saudara yang terkasih, ada satu kasih, dan kasih ini sudah terbukti memulihkan bukan hanya kehidupan saya dan saudara, tetapi seluruh dunia telah Ia pulihkan. Amin. Siapakah Dia? Yaitu Yesus Kristus yang boleh mati atas hidupmu, Dia boleh bangkit juga atas hidupmu. Mari izinkanlah itu terus memimpin kehidupanmu, sehingga tipu daya iblis ini tidak lagi menjadi sesuatu kekhawatiran atas hidupmu. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada lagi satu sepasang
kekasih yang siap akan memasuki pelaminan. Sepasang sejoli. Ada yang mau menikah beberapa jam kemudian? Angkat tangannya saudara yang kira-kira sudah siap mau nikah beberapa bulan atau tahun kemudian. Imani, coba angkat tangan Kak. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan untuk jomblo-jomblo kita ya. Sepasang kekasih ini, mereka ini sudah berjanji sih ya sekata hendak masuk pelaminan. Tapi entah kenapa ada satu gangguan. Apakah itu dari luar, apakah itu dari dalam. Cerita ini akan menjadi akhir dari firman ini. Mudah-mudahan kalau nggak ada tambahan lain. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi baku mulut. Apa sih bahasa di sini? Baku ribut. Terjadi baku ribut di antara mereka. Si laki-laki marahin si perempuan, bilang, saya tidak mau lagi nikah samamu. Si perempuan jadi demikian. Kau pikir aku ini murahan? Saya lebih lagi tidak mau nikah samamu. Ribut saudara, ribut, cekcok mulu sampai perang. Bukan perang seperti di perang suku, no. Perang medsos. Anda sering lihat perang medsos itu, ngeri kali saudara. Perang medsos itu terjadi, makanya jangan suka perang-perangan di medsos ya. Perang-perangan di sana boleh. Amin. Bulan Agustus toh. Mudah-mudahan saya masih di sini. Ya. Apa yang terjadi saudara? Sepasang sejoli ini sudah merasa buntu. Tidak ada lagi jalan untuk kepulihan. Tidak ada lagi kesempatan untuk boleh bersatu. Pisah. Belum nikah, sudah cerai kita katanya. Belum nikah, sudah cerai. Aduh. Gak tahu entah kenapa saudara, si laki-laki punya pikiran, selama ini saya sudah lama tidak beribadah. Mungkin karena saya jauh dari Tuhan, sehingga calon istri saya menjadi seseorang yang benci dengan hidup saya. Dan gak tahu entah kenapa juga perempuan demikian. Mereka sama-sama berbicara dalam hatinya. Kemudian di hari Minggu, tiba di hari Minggu, si laki-laki beribadah di sebuah gereja X. Kemudian pas pada waktu itu, khotbah yang ia dengarkan dari hamba Tuhan itu adalah kasih yang memulihkan. Itu jangan-jangan ada di sini sejoli yang lagi putus cinta. Kemudian dia dengarkan sebuah khotbah yang berbicara tentang kasih yang memulihkan. Dia dengarkan lagi lebih dalam. Kemudian hamba Tuhan ini dia katakan, hanya ada satu pribadi yang mampu memulihkan setiap kondisi kehidupanmu. Mau bagaimana sulitnya, bagaimana pahitnya kehidupanmu, masih ada satu pribadi yang mampu memulihkan hidupmu. Itu siapa? Kasih yang memulihkan. Siapa? Kasih yang memulihkan. Si anak remaja tadi yang sudah mau menikah ini, si laki-laki ini, dia ingat, betul, saya punya kakak rohani, CGM saya namanya Kasih. Saya harus jumpai dia, karena hanya dia bisa memulihkan. Saking polosnya, saking lugunya saudara. Yang ketawa telat itu, telat dia mikirnya itu. Yang gak ketawa itu, kayaknya kurang nyambung itu. Si laki-laki dengarkan, hanya ada satu pribadi yang memulihkan kehidupanmu dan hubunganmu, yaitu kasih yang memulihkan. Dia pegang kuat dalam hatinya, dan dia ingat nama CGM-nya Kasih. Siapa? Ada yang bernama Kasih di sini? Sorry, banyak kali namamu disebutkan di sini, saudara. Masih ada satu pribadi. Dia ingat wajah CGL-nya. CGL tahu nggak sih? Connect Group Leader, pemimpin rohaninya. Jadi sebenarnya laki-laki ini sudah lama terhilang. Karena dia hebat, dia kaya, banyak mobilnya, banyak hartanya, berlimpah-limpah. Dia hilang dari CG. Saya tak butuh CG. Ngapain buang waktu CG itu? Ada yang pernah demikian? Ngapain ikut CG? 1 jam untuk menyembah habis itu kan butuh uang juga. Butuh uang juga tau katanya. Padahal dia butuh kasih. Amin. Sebenarnya dia butuh kasih. Dia jumpailah kakak rohani yang ketepatan perempuan. Dia datang. Begitu dia buka pintu, shalom kakak Kasih katanya. Belum dijawab sama si Kasih CGL yang tadi, dia lihat agak di pojokan ada satu wanita. Tahu siapa wanita itu? Calon istri yang tadi. Ternyata perempuan tadi pun juga tak terduga mereka sama-sama beribadah di gereja yang sama, tapi agak berjauhan, gak lihat-lihatan. Nah gitu. Mereka gak lihat-lihatan saudara. Karena didengar si laki dan si perempuan, masih ada satu pribadi yang akan memulihkan kehidupanmu katanya. Mereka sama-sama ingat CGM-nya Kasih. Pergilah dia ke sana. Apa yang terjadi saudara? Ternyata betul.
Ya, itulah tangan Tuhan. Walau dengan keluguan dan kepolosannya. Anda boleh tahu, Anda boleh kenal bagaimana kapasitas dan kemampuan CGL Anda. Amin. CGL yang begitu luar biasa, dia tahu ini pasti tuntunan Tuhan. Hanya kasih yang memulihkan. Apa? Hanya kasih yang memulihkan. Apa? Kata si CGL ini lagi. Saya tadi dengar khotbah di gereja, masih ada satu pribadi yang mampu memulihkan hubungan, ketepatan saya dan ini si laki-laki. Kotor udah diucapkannya. Si laki-laki ini, yang membuat saya sudah sampai penuh dengan kepahitan. Bahkan saat kami itu sudah mau pisah, kami mau cerai, padahal mau menikah. Tapi betul saudara, si laki-laki kayak terdiam, tunduk begini. Itu hebatnya laki-laki ya. Begitu udah merepet perempuan, dia tunduk. Dalam hati merundel. Kemudian CGL yang ngomong, oke baik. Tadi khotbah berbicara bahwa masih ada satu pribadi yang memulihkan, itu kasih. Sebenarnya bukan saya, ketepatan aja nama saya kasih. Yang sungguh mampu memulihkan kehidupanmu, ialah Yesus Kristus. Singkat cerita, CGL pulihkan pasangan sejoli ini. CGL yang hebat dan luar biasa ini, dia pulihkan pasangan sejoli ini. Dan mereka bersatu kembali. Yang tadinya rencana nikah masih bulan depan, langsung dibilang, gak usah lama-lama, minggu depan kita menikah. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, lihat apa yang terjadi dari cerita ini. Mau bagaimana rumitnya kesulitan yang hadir atas hidupmu, ingatlah, masih ada satu kekuatan yang melampaui akal pikiranmu, yang mampu memulihkan bukan hanya hidup jasmanimu, tetapi hidup rohanimu akan turun Tuhan pulihkan. Haleluya, amin. Tadi siapa yang memulihkan dia? Kasih. Siapa kasih itu? Sebelum Yesus Kristus siapa kasih tadi? CGL. Boleh kasih tepuk tangan untuk CGL hebat. Ya. Begini kalau khotbah udah terlalu panjang. Oke, baik. Saudara, serindu lewat apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Bukan hanya saja menjadi satu perenungan yang hanya untuk detik ini doang, tidak. Tapi saya rindu kebenaran firman yang telah berbicara pada saat ini menjadi satu kekuatan yang akan terus dan sampai selama-lamanya memimpin kehidupan saya dan saudara. Sehingga Anda tidak lagi menjadi sama seperti dahulu, sebab Anda telah ditebus dengan satu nilai yang mahal, itu darah Allah yang suci dan kudus. Saya rindu Bapak Ibu terkasih, dari setiap kita, saya percaya bukan hanya detik ini Anda boleh rasakan kasih Tuhan. Saya percaya bahkan beberapa minggu dan bulan-bulan yang lalu, bahkan di saat-saat yang lama, Anda telah rasakan begitu besar kasih Allah memulihkan hidup Anda. Amin. Dan saya mau lihat, saya mau dengar langsung dari Anda, bagaimana kasih yang telah Anda pahami pada saat ini itu boleh berbicara besar atas kehidupan Anda. Siapapun Anda, Bapak Ibu terkasih, yang punya kerinduan itu boleh bersaksi di depan ini, menyampaikan betapa besar kebaikan Tuhan hadir atas hidupmu. Siapapun Anda, Bapak Ibu terkasih, sebab hidup untuk bersaksi. Anda boleh melangkah dengan iman, Anda maju dan berkati setiap kita. Mari saksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Bahkan pada detik ini, mungkin setelah Anda dengarkan firman ini, Anda merasa, yes Lord, saya telah dipulihkan. Dan saya berkomitmen dari sini ke depan, saya menjadi pribadi A, B, dan C. Saya tidak lagi menjadi sama seperti dunia ini. Come on. Mari saudara yang terkasih, silakan Anda maju ke depan ini. Sampaikan apa yang menjadi kesaksian Anda. Bagaimana Tuhan berbicara atas hidupmu, bagaimana Tuhan telah memimpin kehidupanmu. Mungkin saya boleh panggilkan dari masing-masing perwakilan dari CG. Ya, mungkin dari CG Pro M1. Ya, siapapun Anda silakan melangkah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Pakai sini. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya
Haleluya. Firman yang telah dibawakan. Sini saya mau menyaksikan kepada kita semua tentang apa yang Tuhan buat, sedang buat dan akan buat dalam hidup Haleluya. Em, Kasih Tuhan terlalu besar dalam hidup saya kalau saya Amin. melihat kehidupan saya yang lama. em, Saya perempuan yang minder, terus aktif juga di gereja, dilibatkan untuk mengambil bagian, tapi untuk hidup mau berubah itu rasanya sulit. Saat mau melangkah berubah tuh sulit sekali, tidak bisa. Sampai pikir saya dulu tuh mungkin saya harus rajin ke gereja. Mau bilang rajin ke gereja, jam 5 pagi saya sudah di gereja. Mau bilang ayat hafalan, mungkin saya harus banyak hafal ayat hafalan karena emang pengertian saya dulu tuh beda dengan sekarang. Jadi pikir dengan kebaikan saya, hidup saya bisa berubah. Tapi ternyata semua itu tidak berarti apa-apa, tidak punya pengaruh. Akhirnya tahun 2016, puji Tuhan, ada tanda-tanda rohani yang memang Tuhan utus untuk datang, dan saya ikut kegiatan situ dan saya terima Yesus. Setelah terima Yesus, puji Tuhan, perubahan demi perubahan Tuhan buat dalam hidup saya. Yes, amin. Kalau dulu saya bergumul dengan dosa, saya melihat bahwa saya tidak perlu lagi bergumul dengan dosa. Saya fokus sama Tuhan. Pancaran kasih Kristus itu memiliki satu. Haleluya. Itu yang saya ini, dan puji Tuhan, di tahun 2021 Tuhan bawa saya pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bisa bergabung di connect group. Saya percaya bahwa tidak kebetulan saya bergabung di tempat ini. Amin. Ada sesuatu yang besar. Saya percaya Tuhan sedang buat, Tuhan sedang lancarkan untuk saya, dan sehingga bisa bertemu dengan teman-teman ini. Itu yang bisa saya bagikan. Dan saya percaya bahwa setelah khotbah ini pun tadi diajarkan hanya kasih Kristus yang bisa memulihkan hidup kita. Komitmen saya untuk selalu bersama dengan Tuhan. Yes. Berharap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you. Praise the Lord. Haleluya. Sangat-sangat memberkati. Saya rindu lagi dari perwakilan CG Proyam yang kedua. Boleh satu orang, saudara? Proyam 2. Ayo, siapapun Anda. Yes. Mari. Come on. Jangan malu-malu, saudara. Anda boleh saksikan apapun atas hidupmu. Haleluya. Shalom. Shalom. Juga sama kamu kehidupan yang itu sudah ikut mama main toget, Bah. makan pinang, main kartu, hancur sudah. Tapi saya sendiri di Lanjaya, terus saya sampai sini di SMP PPGI. Dari SMP kelas 2 mau naik kelas 3 tuh, puji Tuhan saya ketemu kakak yang baru bersaksi kakak Dinda. Kita ketemu sama-sama dan kakak doakan saya di situ terima Yesus. Haleluya. Dari situ saya terima Yesus. Terus kakak tidak biarkan saya begitu. Ada persekutuan juga di gereja Musaimah, kita ikut persekutuan sana. Puji Tuhan, kita bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi dari situ dengan teman-teman yang di sana. Terus dari situ sekarang saya bisa bertemu dengan teman-teman yang di CG sini, bisa bertumbuh lagi dan
Saya senang bisa ketemu kakak-kakak di sini yang bisa memimpin kita untuk kenal Tuhan lebih dalam. Amin. Itu saja, terima kasih. Haleluya. Oke, ya thank you Jenny ya namanya ya. Ya, dari yang tadinya suka main TOGEL, saya sungkan menyebutkannya saudara, jadi saya eja saja. Dan saya rasa masih banyak lagi manusia-manusia lamanya Jenny. Tapi setelah menemukan kasih yang sejati, yang dihadirkan lewat CGL-nya, lewat sponsornya, lewat teman-teman rohaninya, lihat Jenny yang sekarang. Haleluya. Saya jadi lihatnya, Jenny kamu so sweet, kamu begitu manis. Manis di hadapan Tuhan tuh jauh lebih penting. Amin. Oke, satu lagi perwakilan dari CG Pro M3. Siapapun Anda. Yo, oke. Ayo, mari silakan sampaikan apapun. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Ini saya bersaksi di mana keajaiban Tuhan itu sangat luar biasa untuk diri aku sendiri. Di mana saya itu orangnya paling brutal. Semua saya lakukan. Barang ini sudah terlihat itu barang mobilnya. Tapi setelah saya bertemu dengan saudara yang ada di sini, yang ada grup CG, saya ada perubahan yang luar biasa. Yes, haleluya. Saya diajak untuk berkumpul bersama saudara untuk mengenal namanya kasih seperti komunitas pada sore ini. Dan sekarang puji Tuhan itu semua saya sudah kasih tinggal kemarin. Haleluya. Yang terakhir itu rokok sudah saya kasih tinggal. Yes, Lord. Saya berterima kasih sekali sama saudara-saudara sekalian mengajak saya untuk bergabung bersama saudara. Meskipun memang dari awal saya berat untuk bergabung karena saya kurang paham betul dengan yang namanya gereja Mawasaro. Tapi saya pelan-pelan mempelajari sedikit demi sedikit yang puji Tuhan. Dan saya mulai mau untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Dan pada sore ini memang banyak masalah yang ada di hidup saya. Tetapi saya percaya mungkin Tuhan itu kasih cobaan untuk saya. Tuhan tidur saya. Apa yang saya lakukan selama saya hijab di kota Jaya ini. Tapi saya yakin percaya Tuhan pasti menolong saya. Amin. Tuhan pasti laksanakan semua apa yang saya kerjakan. Amin. Menjaga Tuhan. Mulai hari ini saya yakin Tuhan pasti ada dalam hidup saya. Amin. Pernah saya berpikir itu semenjak saya bergabung di CG ini, tapi tidak tahu banyak rezeki saya itu berkurang. Tapi apakah saya telah bergabung dengan CG ini atau bagaimana? Saya kurang tahu apa itu karena berpikir di rumah kan semua mau ada yang saya belah hidup saya. Kenapa perekonomian saya semakin melorot, tidak berkembang? Tapi saya
percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti buka jalan terbaik untuk saya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Haleluya. Benar ya Bapak Ibu Saudara, sering ketika kita mulai hidup dalam Tuhan, ada saja proses pengikisan yang sengaja Tuhan hadirkan atas kehidupan. Tetapi lihat, saudara lihat, dengar baik ini, ketika Anda mampu melewati proses yang daripada Tuhan, saya percaya hidup akan penuh dengan kemenangan. Apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, bahkan yang tidak pernah muncul dalam hatimu, dengar baik, justru akan Tuhan berikan dan sediakan bagi hidup orang-orang yang mengasihinya. Amin. Terus setia. Bagian kita adalah terus setia, melakukan apa yang baik dan terus taat di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kemenangan demi kemenangan akan terus hadir sampai Anda bilang, stop, no, saya tidak mau lagi berkat. Berkat itu yang datang mengejar Anda. Haleluya. Terakhir, dan ini sepertinya akan lebih dahsyat nanti kesaksiannya. Biasanya yang terakhir itu dahsyat ya. Boleh kita kasih tepuk tangan kesaksian dari CG Family? Haleluya. Shalom. Shalom. Amin. Saya menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup saya. Amin. Aku menangis. Masalah banyak yang Tuhan kasih. Tapi dari masalah itu saya belajar. Oh, ternyata dari masalah ini saya jauh dari Tuhan. Tuhan masih masalah lagi. Saya dari masalah anak, suami, masalah datang terus. Saya bilang Tuhan tidak. Satu masalah, saya jalani begitu. Saya jalan itu ya sukacita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apa-apa tuh saya jalan sambil jualan apapun. Oh, Roh Kudus terima kasih. Harus saya punya ini tidak laku. Roh Kudus kira-kira orang punya hati. Datang untuk beli. Jadi apa-apa Tuhan. Yes. Jadi Tuhan bisa dari saya jualan, Tuhan bisa kasih saya pekerjaan. Saya bisa kerja dengan kakak perempuan yang direktur helikopter ini. Itu saya kerja dengan dia tuh karena semua karena Tuhan. Amin. Amin. Saya bersyukur. Sampai berpikir minggu yang lalu saya ibadah di GPDI Elim di Sinagma, Pasar Sinagma. Terus saya pikir saya ibadah jauh. Terus saya rasa kayak roh saya tuh pemalas. Jangan ke sana saya kayak, udah ngojek lagi. Kamu kayak saya mengeluh saya bangun sudah terlambat. Saya kayak malas gitu. Pas hari kenaikan Tuhan Yesus itu kita sebenarnya mau ibadah di Gunung Susu. Begini pas ketinggalan taksi tinggal di puskesmas. Begini ada mau koral, dia bilang tidak ada ibadah di Krembalin. Jadi kita jalan. Mungkin Roh Kudus gerakan kita punya hati untuk ke situ. Jadi puji Tuhan kita ke sini ibadah di sini. Saya rasa kayak saya bahasa roh yang saya tidak bisa. Ada yang bilang tidak bahasa buka. Saya merasakan saya tidak mau kayak gila-gila begitu sama anak orang biasa bagaimana gitu. Tapi tidak, karena tidak Tuhan saya mau buka, saya mau buat Tuhan begitu. Saya mau Tuhan tuh hadir dalam hidup saya. Kepribadian Tuhan Yesus itu Roh Kudus itu saya mau kan perlu begitu. Saya buka. Mulai dari hari itu saya dijamah Tuhan tuh di sini. Haleluya. Haleluya. Dan saya mau bilang amin itu tidak lagi begitu. Oh Tuhan, berarti kuasa Roh Kudus tuh bisa pakai seseorang tuh bahasa yang kita tidak tahu tuh Tuhan Yesus bisa pakai. Wow. Roh Kudus bisa pakai. Yes. Jadi apalagi saya bisa datang. Jadi besok-besok Roh Kudus akan pakai seseorang juga. Yes. Jadi saya suka cinta masalah bagaimanapun. Kadang saya lewat, Mama Isa, bagaimana Isa punya ini bang? Suka cita. Anak berapa? Anak 3. Tambah cantik. Iya itu karena suka cita. Bagaimana? Itu suka cita saja. Masalah apapun, oh Tuhan terima kasih karena masalah ini. Tuhan Yesus terima kasih masalah ada. Terima kasih karena saya tidak ada barang. Intinya bersyukur, terima kasih. Intinya itu terima kasih. Apa-apa Tuhan, kita diberkati Tuhan. Jangan mengeluh, satu tuh jangan mengeluh. Semua tuh kita lepas pengampunan, lepas semua. Kemudian bertemu mengalir dalam hidup kita. Terima kasih.
persiapan orang banyak untuk diurut dan Yes. Yes. Amin. terjadi. Ya, terima kasih. Itu saya bisa menyaksikan Tuhan Yesus baik dalam hidup saya, dalam anak-anak saya. Anak-anak tuh Tuhan punya. Jadi saya lepas. Tuhan Yesus tanggung jawab. Noi, Nino, Isa tuh Tuhan Yesus punya. Jadi saya lepas. Ya saya juga Tuhan Yesus punya. Jadi saya lepas. Haleluya. Tuhan itu suka cita saja. Terima kasih. Oke. Haleluya, haleluya. Saudara boleh lihat ada satu keberanian yang luar biasa melampaui kekuatanmu. Itu Tuhan berikan karena apa? Karena engkau mengenal kasih yang dekat. Dan kasih itu telah memulihkan hidup Mama Isa. Kasih itu telah memberanikan dia untuk melangkah maju bersama Tuhan. Walau bagaimana intimidasi dari keluarga, dari saudara, dari kerabat, tetap tonjolkan kasih. Maka kasih akan berbicara juga bagi mereka. Haleluya. Terakhir saudaraku yang terkasih, mungkin teman-teman yang belum tergabung dengan CG berpikir, ini bagaimana? Saya kan belum tergabung dengan CG. Betul nggak tidak? Coba boleh angkat tangan yang belum tergabung dengan CG kita. Sorry, kita belum bilang Anda boleh langsung gabung dengan gereja Mount Sharon. No. Arahnya belum ke sana. Tapi saya rindu Anda boleh gabung dengan CG kita dulu. Di mana CG ini nanti akan menuntun setiap kita, akan membawa kita bertumbuh dan mengalami Tuhan, bahkan mengikis dan memproses setiap kehidupanmu. Walau itu menyakitkan, akan banyak teman-teman rohanimu, ada CGL, ada sponsor yang akan terus support Anda. Boleh angkat tangan yang belum tergabung dengan CG? Ayo, jangan malu-malu. Yang belum tergabung dengan CG angkat tangan. Tidak apa-apa. Coba angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, turun tangan. Saya rindu lewat Anda. Lewat 6 orang yang belum tergabung dengan CG. Boleh muncul maju ke depan satu orang yang boleh kasih kesaksian. Mungkin setelah Anda dengar khotbah atau bagaimana setelah Anda ketemu dengan teman-teman rohani di tempat ini, ada sesuatu yang harus Anda saksikan. Come on. Satu orang dari antara Anda. Please. Jangan malu-malu. Mari sampaikan. Siapapun Anda, saya percaya apa yang Anda sampaikan hari ini itu akan memberkati setiap kita. Amin. Come on, yuk. Ayo kasih tepuk tangan dong. Siapapun ya, come on. Ya mungkin Ibu Esi, Kakak Welda, terus siapa lagi? Sepertinya saya lihat ini ada Kakak Welda. Boleh tepuk tangan kasih Kakak Welda? Kakak Welda, come on. Saya percaya. Saya mau kasih tahu satu hal. Tadi sebelum saya berangkat kemari, harusnya saya tadi berangkatnya dari jam 1. Gak tahu kenapa seperti ada sesuatu yang bilang jangan berangkat dulu. Tiba-tiba saya harus berangkat jam 3:05. Saya masih lihat jam saya. Jam 3:05 saya berangkat, saya masuk ke motor saya, tiba-tiba ketemu dengan Kakak Welda. Haleluya. Kemudian Bapak, saya dengar Bapak dari Ibu Yesi, Bapak bisa doakan, bisa pulihkan saya banyak kali setan-setan dalam tubuh saya. Oh iya. Saya langsung merenung sesaat, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya langsung bilang, oke baik, datang sudah, kita ada ibadah. Sore ini jam 4. Jam berapa Kak? Jam 4. Oke baik, saya mandi, saya langsung datang. Saya lihat tadinya itu begitu jelek, di sana itu jelek banget. Tiba-tiba di sini, wih, cantiknya menang. Ayo, come on Kak Welda, boleh kasih kesaksian bagi kita? Come on, yuk silakan Kak Welda. Jangan malu-malu. Iya boleh, mau berdua, mau bertiga juga boleh. Asal jangan diduain. Come on. Nice, yuk Bu Yesi. Silakan. Ya sudah Kakak Welda saja katanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan saya bisa datang ke sini untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk khotbah yang sudah ada breakdown. Amin. Bang Budi sangat memberkati. Jadi ini pertama kali saya bersaksi. Haleluya. Istoban saya banyak pergi ke gereja dengar kesaksian. Banyak sekali kesaksian yang menguatkan saya, tapi untuk berdiri di depan dan bersaksi sendiri saya tidak pernah. Yes. Rekan Dika, kita sama-sama dulu di satu gereja. Wow. Terus kita terpisah, Kakak Dika menjadi Andika kehidupan, dan puji Tuhan saya ketemu Kakak Dika di sini lagi sangat berkati karena dulu di gereja lama kita kalau saya ada apa-apa saya selalu kayak Kakak Dika. Yes. Jadi udah kayak kakak sendiri. Dan sampai di Tuhan saya ketemu Kakak Dika di sini, kita bersama-sama ibadah di sini. Kiranya kedepannya mungkin masih bisa diterima sama saudara-saudara di sini. Welcome. Silakan lanjut saja apa kata Roh Kudus. Iya, jadi seperti yang tadi Bang Rolis bilang, saya
tahunya panggilnya Bang Lupis, suami di kantor. Tidak apa-apa. panggilnya begitu. Panggil adik Lubis juga nggak apa-apa. Iya, jadi tadi memang sempat ketemu sama Esti, kita makan siang sama-sama di rumahnya. Terus kita ada sharing sedikit, jadi kayak saling mengingatkan, mungkin kayaknya kita udah jauh banget sih dari Tuhan kayak gitu. Jadi kayak saling menguatkan, terus tiba-tiba saya ke kantor, ketemu Abang. Terus Esti pernah bilang, Abang itu bisa berdoa juga, Bel. Jadi saya iseng aja, saya bilang, Abang kalau berdoa terus kayaknya setan-setan terlalu banyak. Terus sama Abang, kalau begitu sebentar ada ibadah. Oke, jam berapa? Jam 4. Ya sudah begituan, saya digerakkan sama Roh Kudus, saya bisa bergabung di sini. Sekali lagi teman-teman buat firman-Nya, karena kita manusia ya, maksudnya semakin kita berusaha untuk dekat sama Tuhan, pasti itu iblis kasih cobaan yang paling besar untuk jatuhkan kita. Jadi saya berharap semoga kali ini saya bisa maintain iman, saya bisa kembali ke jalan yang baik-baik, saya bisa lebih kontrol hidup dan semoga Tuhan ada punya rencana buat saya. Thank you. Praise the Lord, ya. Haleluya, teman-teman. Masih ada satu lagi yang mau bersaksi? Saya kenal baik ini kakak Yesi. Ya, kita dulu pernah sempat satu pelayanan dan saya sangat diberkati dengan pelayanan Kak Yesi. Tapi entah kenapa harus ketemu di tempat ini. Ya, saya percaya itu satu tuntunan yang ilahi. Amin, saudara. Kak Yesi ini orang yang sangat excited, amazing. Tapi saya rindu, Kak Yesi, bagaimana Tuhan berbicara besar atas kehidupanmu. Boleh Kak Yesi saksikan ini, bahkan detik di mana setelah Anda dengarkan firman Tuhan khotbah pada sore hari ini, apapun itu yang boleh memberkati kita semuanya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kak Yesi. Baik, shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Oh, semalam ya? Siap, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, pertama saya namanya Esti. Saya tadi diajak sama teman saya tadi yang berdiri di sini, diajak sama bapak yang di depan sini. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini. Tadi kebetulan teman saya sempat ke rumah sharing. Terus sudah lama kita nggak sharing. Tiba-tiba tadi sharing. Nah, kebetulan selama 1 minggu ini saya puji Tuhan melayani di gereja yang seperti Bang bilang tadi. Tapi saya rasa saya punya kehidupan itu sudah kayak jauh gitu. Sudah jauh, sudah kok kayak, tapi semakin hari saya semakin ingin dekat sama Tuhan, ingin lebih dekat lagi melayani, tapi semakin banyak tuduhan gitu. Jadi saya kayak sempat drop juga kayak nggak usah melayani lagi kayak gitu, nggak usah melayani lagi sudah kayak tuduhan di situ semakin hari sudah cukup, sudah kayak tidak layak begitu, tidak, stop saja di situ. Untuk apa kalau kok melayani tapi hidupmu seperti itu kayak gitu. Tapi kesini saya punya dalam hati saya bilang gini, saya mau ada sesuatu, saya mau tidak layakkah, saya mau layakkah, tidak, saya tetap harus melayani Tuhan. Saya bilang itu Tuhan sudah lebih dulu melayani saya, saya harus melayani Tuhan. Saya punya pikiran mungkin nggak tahu kenapa nggak bisa pikir apa-apa, maksudnya bukan apa ya, tapi maksudnya kayak putus asa gitu. Maju ke tidak, sampai saya bilang ke sampai teman saya setiap kali mau penyembahan atau mau berdoa kayak ada sesuatu yang dari saya. Semakin hari semakin pikir mungkin intimidasi, tapi kesini Raja bilang gini, coba kita kesini dulu, dan saya sangat terberkati oleh firman ini. Kasih Tuhan itu pasti bisa memulihkannya. Kita mungkin jangan melihat dunia seperti yang Bapak bilang, tapi kita lihat kasih Tuhan menjadi kekuatan buat saya tadi. Kalau mungkin saya pikir dunia, saya ya sudah sampai situ saja tuh sudah cukup, ya nggak layak udah. Tapi karena saya percaya Tuhan mengasihi saya, saya harus bangun kembali. Amin. Itu saja dari saya. Semoga memberkati kita semua. Kasih Tuhan yang selalu ada. Thank you. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Saudara yang terkasih, saya mau katakan
welcome home di satu rumah yang akan terus merangkul kita. Karena ada satu tangan yang penuh belas kasih, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang mesra, yang akan terus menuntun kehidupan kita, merangkul kita padanya. Karena sia-sialah seseorang, dia boleh melayani, dia boleh bernubuat, dia boleh sembuhkan orang sakit, dia boleh usir setan, tetapi di dalam hidupnya tidak ada kasih. Sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, semuanya hanya tong kosong nyaring bunyinya. Hari ini, mari, bukan pelayanan yang Anda bawa kepada Tuhan, bukan apa yang ada dalam diri Anda yang Anda bawa kepada Tuhan, tapi bawa hatimu dan izinkan dirubah dan dibentuk oleh kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sembari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu terkasih, saya rindu setiap Anda boleh bentuk perkelompok-perkelompok, yang family dibentuk satu kelompok, Prem 1 dibentuk satu kelompok, Prem 2 dan Prem 3. Kita akan rasakan dan dapatkan kepulihan yang luar biasa daripada Tuhan, yang akan menjamah kita. Cegel-cegel Anda akan mendoakan Anda semua, dan temukan kasih ini akan terus memimpin kehidupan kita, melampaui akal, pikiran, dan kemampuan kita. Kasih ini berbicara besar atas kehidupanmu, memberikan kekuatan, memberikan keberanian. Mari saudara yang terkasih, bentuk yang family satu kelompok, ya. Jangan coba-coba masuk yang family ke Pro M, ya, jangan, atau yang Pro M ke family. Ya, oke. Haleluya. Terima kasih, thank you. Mari angkat pujian ini. Kemudian sembari itu Bapak Ibu terkasih, saya rindu sebelum CGL mendoakan, CGL boleh maju ke depan. Sebelum CGL mendoakan sponsor dan juga member, CGL boleh maju ke depan. Cukup di sini saja CGL. Yo para CGL. Kemudian saya rindu mengundang coach sebagai pemimpin rohani kami untuk boleh doakan kami semua. Karena kita percaya bahwa urapan itu mengalir dari atas. Ya, bagaimana kaum Lewi diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Demikianlah nanti Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita untuk boleh memimpin dan menggembalakan setiap domba-domba kita. Saya persilakan untuk setiap CGL yang hari ini di depan, kita boleh berlutut. Kita percaya bahwa kita semua adalah hamba. Amin. Kita semua adalah hamba-hamba yang mau dibentuk. Mari silakan coach, boleh doakan kita. Mungkin boleh berdiri di tengah-tengah kami. Anda boleh langsung topang tangan, angkat tangan coach, boleh doakan kita semuanya. Mari angkat pujian ini, katakan kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
Amin. Di dalam nama Yesus. Hamba tahu ada hati yang hari ini Tuhan betul-betul meluap untuk melihat Tuhan generasi ini diselamatkan. Tuhan terus berikan hati yang terus meluap-luap. Biarlah Tuhan dari kepemimpinannya Tuhan. Ada banyak keluarga yang dimenangkan. Ada banyak Tuhan hari ini. Bapak Tuhan yang hari ini Tuhan terus hidup dalam Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Urapan yang terus Tuhan limpahkan kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir roh yang hari ini tidak gentar seperti dahulu. Roh yang terus berapi-api seperti peluh Tuhan limpahkan dalam kasih karunia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima urapan yang baru di dalam Yesus. Mari para CGL bangkit berdiri. Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Kemudian saya rindu masing-masing CGL boleh doakan setiap sponsor Anda. Masing-masing CGL boleh masing-masing doakan setiap sponsor Anda. Kemudian setelah itu nanti masing-masing sponsor boleh doakan setiap member-member CG Anda. Bahkan yang baru bergabung dengan Anda boleh Anda doakan. Bersama-sama dengan CGL sponsor, mari CGL langsung doakan sponsor Anda. Mari doakan, mari angkat pujian ini, katakan kasih Allah. Anakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Hari ini itu bukan karena kebetulan, tapi semua karena tuntunan Roh Kudus. Karena Allah menjamah hidupmu, Allah memulihkan setiap kehidupanmu. Dia tidak lagi menjadi Tuhan yang hanya sekedar dikenal di depan mata setiap orang. Tapi hari ini kasih yang nyata akan langsung memulihkan kehidupanmu. Mari silakan para sponsor, para CGL, mari doakan setiap member CG Anda. Mari rasakan pemulihan dari Tuhan. Mari rasakan jamahan dari Tuhan. Mari rasakan dahsyatnya kuasa Tuhan, memberikan kuasa yang baru atas hidupmu, memberikan roh keberanian, roh kekuatan. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan dimuliakannya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah. Oh, thank you Lord. Oh, Allah Roh Kudus menjamah setiap kita. Allah Roh Kudus memulihkan setiap kita. Oh, thank you Lord. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bagi CG yang sudah selesai serindu, bagi CG yang sudah selesai Anda boleh bangkit berdiri. Kemudian Anda boleh bergandengan tangan, sama-sama Anda boleh bergandengan tangan. Sembari kita menyanyikan lagu pujian ini, saya rindu bagi CG yang sudah selesai dan Anda sudah bergandengan tangan. Mari setiap CGL-nya pimpin di dalam roh dan kebenaran.
setiap member CG Anda boleh berbicara lebih lagi bahwa kasih Allah yang sejati dan kekal ini boleh terus memimpin setiap domba-dombamu. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguhlah terbukti. Yes, amin. Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku. Bagi setiap CG yang sudah selesai, Anda boleh rangkul setiap member CG Anda, sama-sama Anda bergandengan tangan. Nyatakan dengan iman, Anda boleh berbicara, Anda boleh berdoa di dalam roh dan kebenaran. Izinkan Roh Kudus mulai dari saat ini yang akan memimpin setiap CG Anda. Jika CG Anda tidak lagi ada duka cita, melainkan ada kebangunan rohani yang besar melawat setiap member Anda. Dan biarlah Anda menjadi murid-murid yang mau taat dan tunduk untuk boleh memuridkan setiap domba-domba yang hilang. Haleluya. Bagi setiap member yang sudah selesai, Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Kita boleh sembari menunggu teman-teman yang lain. Kita boleh sama-sama angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa sungguh kasih Allah terlalu besar bagi kehidupan kita. Dan kasih Allah telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Mari setiap kita pejamkan mata Anda, letakkan tanganmu di dadamu, dan rasakan bahwa sungguh kasih Allah itu telah memulihkan setiap kita. Kasih Allah telah membawa hidup kita merdeka dari setiap perbudakan dosa. Mulut, lidah, mata, dan telingamu, setiap anggota tubuh mulai dari detik ini bukan lagi menjadi tubuh yang fana, bukan lagi menjadi tubuh yang diperbudak dan diikat oleh setiap kuasa dunia. Tapi saat ini tubuh hidup dan jasmanimu, bahkan tubuh rohanimu akan dipimpin oleh satu kuasa yang besar, yaitu kasih yang akan terus memulihkan kehidupanmu. Sama-sama nyatakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Yes Lord, amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Mari rasakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Mari rasakan sungguh kasih Allah telah menjamah hidupmu, saudara. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari yang membuat lidah dan mulut kita tidak mampu lagi berkompromi dengan dunia. Mulai dari saat ini, saudara, mulut, lidah, dan pikiranmu akan dituntun oleh satu pribadi yang besar,
Yesus Kristus yang akan memuridkan setiap anggota tubuhmu, sehingga apa yang kau perkatakan ke depan tidak lagi perkataan yang menyenangkan dunia, melainkan perkataan-perkataan yang akan terus mengagumkan Tuhan Yesus. Akan dia menjamamu. Izinkanlah Roh Kudus memulihkanmu dengan sempurna. Dia membebaskanmu dari segala tawanan daging. Dia membebaskanmu dan melepaskanmu dari segala perbudakan dunia. Percaya dengan iman bahwa hari ini kasih dari Allah memerdekakan hidupmu untuk berjalan melangkah dengan penuh keberanian melewati setiap hari-harimu yang panas. Saya undang anak semua bangkit berdiri. Mari setiap kita bangkit berdiri, kita nyatakan ini. Kita nyatakan di dalam hidup kita bahwa sungguh kasih Allah ini memulihkan setiap kehidupan kita. Katakan bersyukur. Oh, bersyukur. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Mari angkat tanganmu, lambaikan ke surga. Mari angkat tanganmu, nyatakan ini sebuah bentuk syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, mat selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri ibadah ini, mari kita arahkan tangan kita menengadah ke surga. Kita percaya bahwa pada sore hari ini, bahkan di malam yang indah ini, Tuhan telah berbicara banyak atas hidup kita. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kekal, pekerjaan-pekerjaan surga yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Karena hidup ini adalah kesempatan. Bukan berbicara tentang engkau boleh beroleh setiap harta di dunia ini, tapi lebih daripada itu, kau boleh datang layani Tuhan. Kau boleh datang agungkan Tuhan. Kau boleh datang membawa jiwa-jiwa kepadanya. Sebab surga tidak pernah bertepuk tangan bersorak-sorai melihatan kepangkatan, kesuksesan, jabatanmu semakin diberkati. No. Tetapi sungguhlah surga itu bersorak-sorai dan bertepuk tangan karena melihat ada satu orang bertobat dari kehidupannya. Seisi surga, seluruh isi surga bersorak-sorai angkat kemuliaan di hadapan Tuhan. Melihat ada pertobatan demi pertobatan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam kota Wamena yang kita cintai ini. Kita percaya di dalam nama Yesus, pertobatan, lawatan, dan kebangunan rohani terjadi di kota Wamena di dalam nama Yesus. Kita bersepakat menolak setiap roh perzinahan. Kita bersepakat menolak segala roh perjudian. Kita bersepakat menolak segala roh perseteruan, roh peperangan di dalam nama Yesus. Kita bersepakat patah dan ikat di dalam nama Yesus. Mulai dari detik ini, kita lepaskan berkat bagi kota Wamena, tempat di mana kita berdiri. Kita percaya kota ini akan dilawan. Kita percaya kota ini akan dipulihkan. Karena ada satu kasih yang penuh dengan belas kasih yang akan menjamah dan memulihkan jiwa-jiwa ini. Kota Wamena for Jesus, amin. Kota Wamena for Jesus, amin. Oh, Wamena akan dipulihkan. Wamena akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, kita semua percaya bahwa sore hari ini saat kepulihan daripada Tuhan kita rasakan. Kita boleh tularkan kepulihan ini bagi setiap orang-orang di kota Wamena. Kita boleh tularkan kepulihan ini bagi setiap jiwa-jiwa di kota Wamena. Kemenangan tercurah milik Tuhan Yesus. Kota Wamena dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik. Kami percaya sepulang dari tempat ini, kami akan pulang dengan membawa sukacita yang besar. Karena kami tidak lagi sama seperti manusia lama kami. Kami berkomitmen melangkah dengan iman, menjadi manusia baru yang Kau kehendaki ya Bapa. Menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan semua kehendak-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Kami bersepakat menanggalkan setiap dosa kami. Dan kami bersepakat mau katakan, ini saya Tuhan. Bentuk dan proses saya Tuhan. Saya mau diubah, saya mau dibentuk. Dan saya mau diajari, bahkan dimuridkan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, sesaat lagi kami akan pulang.
Kami percaya berkat-Mu juga tidak pernah berhenti menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami mau bawa ini Tuhan. Dan kami mau bagikan bagi setiap orang-orang di tempat kami. Saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Dan mari kita tengadahkan tangan kita mengarah ke sorga. Dan mari kita terima berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kasih kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah tak berkesudahan, yang akan menyertai setiap kehidupanmu, pekerjaanmu, segala-galanya akan memberkati. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dan mau menerima berkat ini, mari sama-sama dengan keras katakan, amin. Selamat menerima kasih dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak lagi menjadi sama seperti dunia ini. Haleluya. Ya, mari kita. Oh, iya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Rekan-rekan, ketika saya berdiri sebentar saya sakit di sebelah sini. Sudah lama sekali saya rasa sakit seperti itu. Makanya tadi waktu SBK mau games, saya ke kamar mandi karena saya tidak kuat berdiri. Wow. Tapi puji Tuhan, ketika saya duduk di sana tadi, pas penyembahan setelah selesai bergandengan tangan, Roh Kudus bilang berdiri. Saya berdiri dan selama teman-teman duduk saya berdiri sendiri di sana dan saya kuat teman-teman. Wow. Puji nama Tuhan. Haleluya. Percaya sama Tuhan Yesus. Dan tadi saya izinkan Roh Kudus dikasih tahu Roh Kudus, kau bersaksi, harus bersaksi. Yes. Karena Iblis bilang begini, kau pergi bersaksi nanti kau tidak sembuh, besok kau sakit lagi orang akan intimidasi kau. Tidak. Roh Kudus bilang bersaksi. Makanya saya maju untuk bersaksi. Saya mau saksikan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Amin. Mari pulang dari tempat ini, rasakan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan saat ini saya berdiri teman-teman, biasanya rasa sakit sekali dan hari ini tidak ada rasa sakit. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu lagi, tadi saya diajak teman-teman untuk main badminton, tapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang mengantar saya ke tempat ini. Tadi dia telepon, saya tidak mau angkat. Hari ini kan ada lomba, saya bilang sebentar. Roh Kudus selalu bilang itu sebentar. Tuhan akan berberkah di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh luar biasa kesaksian hari ini. Saya akan percaya setiap kita yang datang hari ini tidak akan pulang dengan tangan Yes. kosong. Amin. Kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya yang menumpuk. Amin. Amin. Kita tidak akan pulang. Di belakang tersedia nyam-nyam yang telah disediakan oleh setiap CG. Sebelum kita ramah-tamah santap makan, mari kita satu dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami tunduk di depan hadirat-Mu, melihat segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman hari ini yang sangat luar biasa. Yes. Amin. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu memiliki kasih dan mencari kasih. Amin. Ajarkan kami selalu menjadi pribadi yang memperlebar kasih, menyebarkan kasih dimanapun kami berada. Amin. Entah di lingkungan pekerjaan kami, entah di keluarga kami, entah di studi kami dan dimanapun kami berada. Jadikan kami pribadi yang menyadari bahwa kasih itu hanya berasal daripada-Mu saja, Amin. bukan dari siapa-siapa Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi pribadi yang boleh orang lihat hanya Engkau yang berkuasa di dalam Amin, kami. Yesus. Bukan sejatinya kami pribadi yang berdiri hebat dan kuat kami di sini Tuhan Yesus. Amin. Namun kami yakin dan percaya orang-orang akan melihat kami bahwa Tuhan ada di dalam kami. Tuhan Amin. beserta Yes, dengan Lord. kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami telah memberikan sebagian dari persembahan, sebagian dari berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Ini dari 5 roti dan 2 ikan. Kami yakin dan percaya melalui 5 roti dan 2 ikan ini 5.000 orang akan disembuhkan. Amin. Akan banyak jiwa dimenangkan melalui persembahan ini. Akan Amin. menjadi pelebaran akan kebenaran firman-Mu melalui gereja Marusyaron di kota Amin. Bandung. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Lord. Tersedia juga di depan kami makanan dan minuman yang telah disediakan oleh beberapa member, beberapa teman dari CG. Berkati setiap makanan yang kami makan, berkati setiap minuman yang kami minum sehingga menjadi vitamin bagi setiap tubuh kami. Tuhan Amin. Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang telah menyiapkan makanan dan minuman ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus limpahkan berkali lipat
berkat bagi setiap mereka. Inilah kami Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan Yesus jaga sertai dan bimbing kami di perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan di sana kami mempraktekkan kasih yang telah kami dengarkan hari ini kepada setiap orang yang kami temui di rumah hari ini, Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah setiap hati dan pikiran kami. Inilah setiap jiwa kami. Engkau tahu setiap kami Tuhan Yesus, bahwa sejatinya kami hanya ingin menjadi pribadi yang layak di hadapan hadirat-Mu, bukan menjadi pribadi yang tidak layak, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Lord. Haleluya. Yang siap untuk nyam-nyam, sama-sama katakan amin.